بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita masih tersisa 4 perkara jahiliyah lagi sehingga tamatlah kitab Syarh Masailil Jahiliyah, dan kita sekarang di perkara yang ke-121, itu tentang as-saddu an sabilillah, itu menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini adalah termasuk perkara jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu berusaha menghalangi orang-orang dari jalan Allah, maksudnya dari agama Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Al-mas'alatul hadiyatu wal 'ishruna ba'dal mi'ah. Perkara yang ke-121, sadduhum an sabilillahi man amana bih, yaitu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu orang-orang yang beriman dengannya, ya, orang-orang yang berada di jalan Allah, itulah mereka menghalang-halanginya, yang mereka halang-halangi. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, as-saddu an sabilillahi huwa sarfun nasi anid dukhuli fi dinillah. Menghalang-halangi dari jalan Allah itu adalah memalingkan manusia dari masuk ke dalam agama Allah. Jadi mencegah orang masuk Islam atau berusaha mengeluarkan orang lain, orang Islam, keluar dari agamanya atau rusak keyakinannya. Ya. Wa hadza amalul kuffari qadiman wa haditsan. Dan ini adalah perbuatan orang-orang kafir dari dahulunya sampai sekarang. Min Yahudi wan Nasara wa musyrikin, yaitu perbuatan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Ya. Famin manahijil jahiliyati fi kulli zamanin wa makanin as-saddu an sabilillah. Maka termasuk dari metode-metode jahiliyah yang ada di setiap zaman dan di setiap tempat adalah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wal farqud dhallah al-ana ala hadzal manhaj. Dan firqah sesat pada hari ini pun berada di atas metode ini, berada di atas manhaj ini. Ya. Tuhawilu tadlilal muslimin, mereka berusaha menyesatkan kaum muslimin, wa jalbihim ila nihalihim al-batilah, dan berusaha menarik kaum muslimin kepada keyakinan mereka yang batil. Wa kadzalika al-yahud wan nasara, dan demikian pula lah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara.
la yazaluna yuhawiluna fil muslimin sadduhum anil Islam, ya, yang mereka senantiasa berusaha agar orang-orang muslim, ya, itu mereka halangi dari Islam. Ya, bagaimana supaya kita tidak paham dengan agama kita sendiri. Ini yang mereka upayakan, atau membenarkan keyakinan mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ta'alau natahawaru fima bainana. Marilah kita berdiskusi tentang agama kita. Ya, maksudnya supaya kita mendengar apa yang menjadi agama mereka, apa yang mereka yakini, ya, sehingga kita tertarik dengan agama mereka. Wa yaquluna bihurriyatil adyan. Mereka mulai mengatakan, ya, agama liberal, yang mendakwahkan agama liberal. Semua agama itu sama, ya. Kebebasan beragama, bebas memilih agama apapun yang kita pilih, itu adalah benar. Ini yang mereka inginkan agar kita yakini, ya. Hadza minas saddi an sabilillahi azza wa jalla. Dan ini adalah termasuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah azza wa jalla. Hal nahnu ala syakkin min sihhati dinina wa butlani dinikum hatta natahawaru ma'akum. Apakah kita ini ragu dengan kebenaran agama kita, ya, dan batilnya agama kalian, sehingga kami harus berdiskusi dengan kalian? Ya, seharusnya kita demikian. Kalau perlu kita diskusi dengan mereka, berarti kita ragu ya kebenaran agama kita sendiri. Ini maksudnya bagi orang-orang yang awam. Orang yang berdiskusi itu cuma orang-orang yang pantas untuk berdiskusi dengan mereka, untuk, ya, membantah keyakinan mereka. Itu orang-orang yang betul-betul menguasai, ya, perbandingan agama. Seperti yang baru-baru ini datang ke Indonesia itu Dr. Zakir Naik, ya. Itu mereka memang ahli di dalam studi perbandingan agama. Jadi beliau patutlah untuk membahas itu. Tapi kalau kita yang awam, jangan coba-coba berdiskusi dengan, ya, yang bukan seagama dengan kita. Walaupun itu Syiah, bahkan Syiah ini sebenarnya lebih berbahaya lagi daripada Yahudi dan Nasrani, ya. Lasna ala syakkin min dinina. Kami tidak ragu dengan agama kami. Wa butlani ma antum alaihi, dan kami juga tidak ragu akan batilnya apa yang kalian yakini. Harusnya kita mengatakan demikian kepada orang-orang yang berusaha mengajak kita untuk berdiskusi tentang, ya, perbandingan agama kita dengan mereka. Faulai yuriduna min hadhihi di'ayati al-hiwari bainal adyan. Mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan agar terjadi dialog lintas agama, ya, di antara agama-agama, ya, wa ta'awuna bainal adyan, dan terjadinya saling kerjasama antar agama. Ini yang mereka inginkan. Padahal kok ikut melemahkan kita, Bapak, ya. Dan sayangnya di negeri kita ada yang terpengaruh jiko. Ada sebuah ormasnya ormas Islam mau bertawun, mau bekerja sama dengan umat beragama lain, ya, menjago gereja ketika Natal. Subhanallah, padahal kok ormas Islam. Inilah yang mereka inginkan.
Ini faham-faham liberal dalam beragama, kalau sudah bercokol di kepala, ya begini jadinya. Jadi kita menganggap agama itu sama saja dan kita tidak ada lagi berwala dan baro'atu baro'ah, tidak ada berlepas diri lagi dari orang-orang kafir. Yuriduna bihi saddi an sabilillah. Mereka ingin agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Caranya saling tolong menolong dalam ibadah dengan agama lain. Itu yang salah satu bentuk dari cara mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Hadza muraduhum, inilah tujuan mereka. Wa hadza maqsuduhum, dan inilah maksud mereka. Wala yazalul kuffaru ila al-ana yuhawiluna iqlal al-muslimin. Dan orang-orang kafir itu senantiasa hingga hari ini mereka berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin, wa yaqtulunahum, dan mereka berusaha membunuh mereka. Kita lihat yang terjadi di Palestina. Orang-orang Yahudi membunuh kaum muslimin. Wa yusharridunahum, dan mereka melemahkan, mencerai-beraikan kaum muslimin. Wa yu'adzibunahum, dan mereka mengazabnya, menyiksanya. Min ajli dinihim wa saddihim anhu, karena lantaran agama yang diyakini oleh kaum muslimin dan dalam rangka menghalang-halangi mereka dari agama Allah. Bapak Ibu, jangan kita tertipu yang sedang terjadi saat ini, tentang Iran yang berperang dengan Israel. Jangan katakan Iran itu adalah perwakilan muslimin yang berani membela muslimin, memerangi Zionis Israel. Siapa bilang Syiah itu muslim, Bapak Ibu? Rukun Islamnya saja, rukun imannya saja beda gitu. Sangat berbeda. Syiah itu yang bisa kita akui masih muslim, Bapak Ibu, cuma satu sekte pecahan. Apa itu? Sekte Zaidiyah. Sekte Zaidiyah ini imam mereka adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali Zainal Abidin itu adalah cicit dari Ali bin Abi Talib, karena beliau inilah yang tidak mau mencela Abu Bakar dan Umar, sehingga marahlah orang-orang Syiah kepada mereka. Terjadilah perpecahan yang menolak Imam Zaid inilah yang menjadi Rafidhah sekarang ini. Rafidhah itulah yang menjadi Syiah Ithna Ashriyah, Syiah 12 imam yang banyak di Iran kini itunya. Mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan istri-istri Nabi. Aisyah finnar, kata mereka. Aisyah itu ditampik di neraka. Itu yang kau anggap orang itu muslim. Mereka mencela semua sahabat kecuali hanya 3 orang. Padahal dari sahabat itulah agama kok sampai ke kita. Kalau sahabat itu dicela semuanya, maka tidak boleh agama Islam yang tersisa. Habis semuanya. Karena semua sahabat tadi sudah dikafirkan oleh mereka. Dan Syiah ini ditegakkan agamanya dengan azas kebencian. Kebencian terhadap siapa? Terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat dikafirkan kecuali 3 orang saja. Ali, kemudian Salman Al-Farisi, itu saja. Kemudian saya lupa yang satu lagi. Itulah Salman Al-Farisi. Kenapa tidak dikafirkan? Karena dia orang Persia. Farisi itu Persia.
Dan Iran itu Persia. Kenapa Hasan tidak diunggulkan? Walaupun dianggap imam tapi tidak diutamakan oleh orang-orang Syiah, karena Hasan memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah. Itu alasannya. Dan di samping itu Husain lebih unggul daripada Hasan, diunggulkan karena apa? Karena Husain menikah dengan orang Persia. Itulah alasan orang Syiah lebih mengutamakan Husain daripada Hasan. Ya. Kemudian wahumul ladzina yaquluna natahawaru fima bainana wa yaquluna bihurriyati al-adyani wal mu'taqidat. Ya. Mereka orang-orang yang mengatakan marilah kita berdiskusi lintas agama, ya, marilah kita membahas tentang kebebasan beragama, ya, dan kebebasan berakidah, ya, tetapi sesungguhnya mereka memaksudkan agar agama mereka lah yang diikuti. Nah, ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa waddu law takfurun, wa waddu law takfurun. Mereka menginginkan agar kalian menjadi kafir. Ya, kalau kita bernegosiasi jinyo ingin kita tu jadi kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa, ya, memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian semampu mereka. Itu dalam surah Al-Baqarah, dan juga dalam surah An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ya, mereka ingin seandainya kalian kafir sebagaimana mereka telah kafir, dan jadilah kalian sama dengan mereka. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-89. Lakinnahum yuriduna labsal haqqi bil batil. Akan tetapi sesungguhnya mereka menginginkan bercampurnya yang hak dan yang batil. Ya. Wa musawatud dinil batil bid dinil haq. Dan samanya atau setaranya agama yang batil dengan agama yang hak. Jadi dianggapnya apapun agama kita, mau Islam, mau Kristen, mau apa, sama saja. Itu yang mereka inginkan. Thumma la yathbituna ala hadha. Kemudian mereka tidak menegaskan mana agama yang benar, ya. Bal yuriduna izalatil Islam. Mereka ingin agar kita melepaskan Islam. Fahum yaqtuluna al-muslimin wa yusharridunahum min ajli an yasrifuhum an dinihim. Ya, maka mereka memerangi kaum muslimin, mencerai-beraikan mereka, ya, dalam rangka memalingkan mereka dari agama mereka. Wa yuriduna alla yabqa ala wajhil ardil muslim. Ya. Dan mereka ingin agar tidak ada tersisa di atas muka bumi ini muslim. Itu yang mereka inginkan. Hadhihi amniyatuhum wa hadza qasduhum. Inilah angan-angan mereka dan inilah tujuan mereka. Jadi Bapak Ibu, mari kita berhati-hati dari orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak seakidah, walaupun dia juga mengaku muslim, termasuk firqah-firqah sesat seperti Syiah, seperti Khawarij, ya, seperti Sufi. Ini firqah-firqah yang berbahaya, yang bisa membawa kita keluar dari keyakinan Islam yang benar, bahkan sampai-sampai dikhawatirkan batal keislaman kita. InsyaAllah nanti kita kalau sempat membahas kitab akidah yang lebih rinci, ya, kita akan membahas firqah-firqah yang
sesat ini. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.